Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, sehingga kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan, diberi anugerah. Semoga semua kenikmatan, semoga semua karunia ini bisa kita syukuri dengan cara menjalankan perintah Allah sebagaimana yang sudah baru kita laksanakan sholat isya berjamaah. Semoga kegiatan ini merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita sebagai hamba, kita taat, kita patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia yang pernah terlahir di muka bumi ini, panutan kita, tauladan kita. Maka hendaknya kita mencontohnya, menjadikan beliau sebagai tauladan, sebagai panutan, sebagai pedoman untuk mendapatkan atau meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita menjadi umat yang dibanggakan, yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali lagi berkumpul untuk bersama-sama menambah ilmu, menambah pengetahuan kita tentang agama ini. Dan ini salah satu amalan, salah satu perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan pelakunya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu atau menuntut ilmu, pengetahuan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang isinya untuk menuntut ilmu, ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkannya menempuh jalan menuju surganya. Dimudahkan. Walaupun kita sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, jangan sampai kita melupakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW, laki-laki maupun perempuan. Bahkan dalam hadis ini terusana tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul seperti yang kita lakukan ini, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, tempat kita beribadah, lalu mereka yatluna kitaballah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian wa yatadarasuna bainahum, mempelajarinya, memahami artinya, mengetahui tafsirnya, mengetahui kandungannya,
mentadaburi maknanya, bahkan kalau bisa mempraktekannya, dan lebih-lebih lagi bisa mendakwahkannya. Wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun bagi mereka as-sakinah, ketenangan dalam hidupnya, ketenangan dalam dunianya, ketenangan dalam akhiratnya. Wa ghasiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan diliputi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Bahkan dalam hadis yang lain, ikan-ikan, semua binatang mendoakan orang yang menuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang menuntut ilmu ini dibanggakan di antara makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, yaitu para malaikat. Maka hendaknya kita membiasakan, merutinkan untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang berkaitan dengan keimanan kita, yang berkaitan dengan keyakinan kita, yang berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Maka sesuai dengan jatah yang diberikan, bahwa pembahasan kali ini tentang keimanan, tentang rukun iman. Kita mungkin membahas hanya 2 saja, padahal rukun iman ini 6 dalam surat Al-Baqarah, di ayat-ayat terakhirnya, ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Telah beriman Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, bima unzila ilaihi, dengan apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mir rabbihi, dari Tuhannya, wal mu'minun, dan orang-orang beriman juga beriman kepada Al-Quran ini. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan tidak membedakan, dan kami tidak membedakan antara satu nabi dan rasul dengan yang lain. Wa qalu, maka orang-orang beriman itu berkata, wa qalu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami ikuti, kami laksanakan. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunanmu ya Allah yang kami harapkan, dan kepadamulah kami akan kembali. Nah, ini disebutkan di antara rukun iman, beriman kepada Allah, malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabi dan rasulnya, dan kepada hari akhir. Kalau dalam surat An-Nisa disebutkan, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang ingkar, yang kafir terhadap Allah, kemudian para malaikat-malaikatnya, dan kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, maka sungguh orang ini telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan mencoba mempelajari bagaimana keimanan kita itu, bagaimana harusnya kita meyakini apa yang menjadi rukun iman ini. Kalau tadi disebutkan hanya 5, beriman kepada Allah, malaikat, kepada kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Maka dalam hadis disebutkan ketika malaikat Jibril bertanya, ahbirni anil iman, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, menjawabnya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih
wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman disebutkan rukun iman, beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabi dan rasulnya, kepada hari akhir, hari kiamat, dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baiknya atau buruknya. Itulah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengimaninya, untuk melaksanakan. Karena iman ternyata bukan hanya sekedar ucapan di lidah saja, bukan hanya keyakinan di dalam hati saja, tetapi juga harus diwujudkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dalam rukun Islam itu diwujudkan dalam rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka persaksian kita, syahadat kita ini menjadi pintu masuk, menjadi golongan orang-orang yang beriman. Bahkan kelak orang yang mengucapkan ini akan mendapat kuncinya surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah ucapan la ilaha illallah. Tapi ternyata tidak hanya sekedar ucapan, harus ada persyaratannya. Ucapan itu bisa dianggap, bisa berlaku kalau memenuhi syarat-syaratnya. Karena sekedar ucapan saja semua orang bisa. Bahkan binatang pun kalau dilatih bisa. Maka ucapan la ilaha illallah ini harus ada yang dia penuhi syarat-syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah mengetahui arti dan maknanya atau mengilmuinya, tahu konsekuensinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka orang yang bersaksi seperti ini harus mengetahui artinya. Berarti tidak ada sesembahan yang pantas, yang berhak disembah selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang semisal setara dengannya, yang bisa menyainginya. Begitu juga syahadat kita, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita membenarkan semua ucapannya, percaya bahwa beliau adalah utusan Allah yang terakhir. Berarti kalau ada orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu masih percaya kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW, maka syahadatnya bisa batal, syahadatnya bisa rusak, karena dia mengingkari atau merusak salah satu unsur syahadat itu. Begitu juga kalau dia menghina Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dia kalau menghina syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang menghina Nabi Muhammad SAW tidak hanya terjadi di zaman sekarang. Sekarang banyak sekali terjadi orang yang dengan mudahnya melecehkan, menghina, mempermainkan keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kasus yang kemarin, beberapa bulan yang lalu, ada sebuah bar, ada sebuah klub malam yang memberikan minuman keras gratis bagi orang yang masuk ke sana tapi mempunyai nama Muhammad. Bahkan yang namanya Maria, kalau dia orang Nasrani, diberi juga minuman gratis, minuman keras, melecehkan Nabi Muhammad SAW. Dan di antara pemiliknya orang Islam sendiri. Sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, itu adalah menghina Nabi Muhammad SAW. Dan itu terjadi bukan hanya sekarang. Sebelumnya di Eropa ada kejadian seperti itu. Orang menggambar karikatur, bergambar Nabi Muhammad SAW. Kita umat Islam tidak boleh menggambarnya,
tidak boleh merupakannya, membuat patungnya, membuat simbol atau membuat rupanya, nggak boleh. Dia menggambar karikatur, dikatakan itu adalah Nabi Muhammad SAW seperti orang Arab yang pakai sorban, lalu kemudian sorbannya itu digambar seperti bom, ada sumbunya yang dia sedang dinyalakan, mau meledak. Dan itu mendapat protes dari banyak kalangan. Dan orang ini, kalau dia orang Islam masih disuruh tobat, walaupun tobatnya juga susah. Tapi kalau orang kafir tidak ada opsi, karena dia bukan orang Islam, tidak disuruh tobat, maka dia divonis sebagai orang kafir yang memusuhi umat Islam. Dan resikonya orang kafir yang memusuhi umat Islam itu vonisnya adalah dihukum mati. Maka ada sebagian orang yang memvonis mati orang ini yang menggambar karikatur Nabi Muhammad SAW. Tapi karena berada di negara kafir, negara non-muslim, negara Eropa, maka dia dilindungi oleh undang-undang. Dia dikawal 24 jam oleh 2 orang polisi selama bertahun-tahun. Gak ada yang bisa untuk mencelakainya. Tapi ternyata di tahun kemarin atau setahun lebih baru terjadi, orang ini kecelakaan di jalanan yang sepi, yang gak ada lalu lalang yang ramai, nabrak truk, mobilnya beserta polisi yang mengawalnya, lalu mobilnya terbakar selama 3 jam gak padam. Pelaku ini mati dengan keadaan terbakar selama 3 jam. Hukuman kepada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW kontan di dunia. Itu tidak berlaku hanya sekarang saja, bahkan zaman dahulu sudah ada. Zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang masuk Islam dari orang Nasrani, karena dia ahli kitab. Ahli kitab itu karena mempelajari Injil dan Taurat, dia itu bisa baca tulis. Maka ketika dia menjadi masuk Islam, dia diberi tugas untuk menulis wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Diberi tugas mencatat, menulis wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, orang ini murtad, kembali kepada agama Nasraninya, dan kepada kaumnya balik lagi. Lalu setelah murtad, dia itu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW, mengatakan, oh, Muhammad itu yang mengajari kitabnya, Al-Quran yang dia ajarkan, itu adalah aku yang mendiktekannya supaya dia bicara dengan kitab yang dia bawa sekarang. Maka dia berdusta bahwa Nabi itu dia ajari untuk bisa membacakan Al-Quran, padahal dia hanya ditugaskan untuk mencatat wahyu dalam Al-Quran. Maka ketika meninggal dunia, orang ini jasadnya dikubur seperti biasa. Lalu kuburan orang ini keesokan harinya muncul jasadnya yang sudah dikubur, dipendam dalam tanah, dia muncul di atas, di permukaan tanah. Maka orang-orang menduga, oh, mungkin ada binatang buas atau ada orang yang usil mengangkat kembali jenazah ini. Lalu kemudian dikubur lagi lebih dalam supaya tidak diambil orang atau dimakan binatang buas. Setelah diambil, dikubur lagi lebih dalam, ditinggal, keesokan harinya ternyata jenazah itu juga naik lagi ke permukaan. Lalu orang-orang curiga, oh, mungkin ini ada orang yang usil sengaja mengangkat jenazah ini. Untuk yang ketiga kalinya, jenazah itu dikuburkan dengan kuburan yang paling dalam.
Mungkin ya kalau kita seperti menggali sumur, lalu dikubur di situ, dipendam, ditinggal pergi. Ternyata untuk yang ketiga kalinya juga jenazah itu terangkat lagi ke atas. Setelah diberitahu oleh orang yang mendengar cerita ini, dikatakan ini adalah hukuman bagi orang yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Bumi saja tidak menerima jenazahnya, maka jenazah orang itu dilempar ke jurang, tidak pernah dikubur lagi. Maka orang yang mempunyai keyakinan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hendaknya meyakini Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, yang tidak ada Nabi setelahnya, yang semua makhluk harus mengikuti syariatnya. Semua umat manusia ini harus mengikuti syariatnya. Dia harus mengetahui konsekuensinya. Maka yang pertama adalah ilmu, tahu artinya, tahu maknanya, tahu konsekuensinya. Dalilnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mati, dia tahu dan meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, berarti tahu artinya, tahu konsekuensinya, maka dijamin oleh Nabi Muhammad SAW dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga. Tapi dia harus tahu, bukan seperti burung yang nggak tahu artinya. Burung beo itu dilatih bisa, tapi nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Atau orang yang mengigau, mengucapkan sesuatu tapi tidak tahu arti dan maknanya, dia tidak akan berlaku. Syarat pertama dia tahu ilmunya, tahu maknanya, tahu artinya. Kemudian syarat yang kedua adalah dia harus meyakininya. Kalau tadi ilmu, tahu artinya, lawan katanya adalah jahil, bodoh, tidak tahu. Berarti orang yang nggak tahu, walaupun dia mengucapkan, dia hanya niru-niru, tapi tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, maka tidak berlaku syahadatnya. Yang kedua adalah orang itu meyakininya, yang dia ucapkan bahwa benar tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak bertanya, oh apakah iya, oh apakah iya. Karena orang banyak dengan bahasa-bahasanya yang bagus, dengan seakan-akan dia cerdas, mengatakan bahwa ketika diingatkan tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang hari akhir, tentang hisab, tentang surga dan neraka, mereka mengatakan, oh kita itu cuma ditakut-takuti oleh orang-orang yang meramalkan masa depan. Katanya surga dan neraka itu hanya ramalan masa depan. Dia tidak meyakininya, dia meragukannya. Maka orang seperti ini tidak memenuhi syarat yang kedua, yang harus yakin. Kalau dalilnya dari ayat Al-Quran adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Al-Quran dan yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum kamu, kitab-kitab sebelumnya, dan mereka meyakini adanya hari akhir, hari kiamat, yakin dengan seyakin-yakinnya. Dan ditegaskan lagi dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang itu dikatakan benar-benar beriman kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada ragu-ragu, tidak ada kesangsian dalam hatinya, tidak ada kebimbangan. Maka Nabi Muhammad SAW menjamin orang yang seperti ini, yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah,
la yalqallahu bihima abdun ghairu syakin illa dakhalal jannah. Siapa saja yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anni, bahwasanya aku Rasulullah, utusan Allah, dan dia berjumpa menghadap Allah, mati dengan kalimat itu, dia pertahankan, dia bela, dia yakini dengan seyakin-yakinnya, la yalqallaha bihima abdun, tidaklah seorang hamba menemui Allah, bertemu dengan Allah dengan membawa kedua kalimat syahadat ini, lalu ghairu syakin, tidak ragu-ragu, tidak bimbang, tidak tidak ada yang dia sangsikan, fihima, dari kedua syahadat itu, illa dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, man laqaita wara'a hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Wahai Abu Hurairah, barang siapa yang engkau temui di balik dinding ini, siapa saja orangnya, orang itu menyaksikan yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mustaqinan, yakin, biha qalbuhu, yakin dengannya hatinya, maka fabashirhu bil jannah, berilah kabar gembira, dia pasti akan masuk surga. Yakin ini tadi lawannya ragu-ragu. Maka orang yang bimbang, yang ragu-ragu, yang sangsi, yang masih bertanya-tanya, hendaknya memperkuat imannya. Jangan dia ragu-ragu lagi, jangan dia bimbang lagi, sehingga syahadatnya bisa tidak diterima. Yang ketiga, syarat diterimanya syahadat kita adalah menerima konsekuensinya. Kenapa orang Arab jahiliyah tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah? Jadi di akhir perundingan, sebelum Nabi Muhammad akhirnya mau hijrah ke Madinah, seluruh bangsa Arab itu menawarkan berbagai tawaran kepada Nabi. Ditawarkan jabatan, kekayaan, perempuan, harta, dan semuanya hanya untuk meninggalkan dakwah, mengatakan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lalu Nabi mengatakan, saya akan mengikuti seluruh permintaan kalian. Bahkan mereka meminta, ya sudah, kalau tidak bisa seperti itu, kami ikut agama wahai Muhammad, tapi hanya setahun. Besok kamu giliran, setahun juga menyembah berhala kami, sesembahan kami. Begitu supaya kita damai. Maka turunlah surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena Nabi mengajak, aku akan menerima semua permintaan kalian, dan kalian akan menjadi pemimpin di seluruh jazirah Arab. Semua orang akan tunduk kepada kalian, semua akan memberikan upeti jizyah kepada kalian. Syaratnya cuma satu, kalian ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Mereka orang Arab karena tahu resikonya, mereka nggak mau. Resikonya orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah adalah menerima segala syariat yang berlaku di dalamnya. Menjalankan sholat, berpuasa, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya, memberlakukan hukum sesuai dengan hukum yang diatur oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka mereka menolak, tidak mau terima. Maka dianggap sebagai orang kafir. Maka orang-orang seperti ini tidak hanya orang kafir Quraisy, tapi juga orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW lebih dari anaknya sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 146 disebutkan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang kami beri Alkitab kepadanya, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mengenal Nabi Muhammad SAW melebihi sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri.
tahu ciri-cirinya, disebutkan dalam Injil, dalam Taurat. Tahu bahwa itu kebenaran. Tetapi wa inna fariqam minhum, sesungguhnya sebagian dari mereka layak tumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam Injil dan Taurat yang menyebutkan sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu. Nah, berarti mereka menolak. Sudah tahu kebenaran, kemudian mereka menolaknya. Nah, orang seperti ini tidak memenuhi syarat yang ketiga. Yang pertama ilmu, mengetahui artinya. Yang kedua yakin dengan seyakin-yakinnya dalam hatinya, tidak ragu-ragu. Yang ketiga menerima. Lawannya adalah menolak, tidak mau dengan syariat Islam, tidak suka dengan syariat Islam, tidak suka dengan puasa. Maka yang bisa kadang-kadang yang membatalkan keislaman seseorang adalah kalau dia membenci syariat Islam itu sendiri. Dia melakukan mungkin sholat, tapi dia benci dengan sholat. Dia mungkin puasa, tapi benci dengan puasa. Maka syahadatnya bisa rusak, bisa tidak berlaku. Yang keempat dari syarat berlakunya syahadat kita adalah al-inqiyad, atau melaksanakan, mempraktekkan. Lawan katanya adalah at-tarku, meninggalkan. Orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah harus terima konsekuensinya. Apa kewajibannya, apa haknya, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang diharamkan. Tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi, tidak boleh merampok, tidak boleh menipu, tidak boleh mencuri. Semua syariat Islam harus dia laksanakan. Itu ada melaksanakannya. Maka menjadikan Nabi kita Muhammad SAW yang menentukan semua keputusan hukum, semua yang berlaku dalam syariat Islam. Panutan utamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dalam surat An-Nisa ayat 65 disebutkan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak disebut sebagai orang yang beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai penentu, sebagai hakim, sebagai yang memberikan keputusan fima syajara bainahum, atas apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka sendiri harajan, keberatan, susah, tidak mau, mimma qadaita wa yusallimu taslima, atas apa yang engkau putuskan, hukumnya, syariatnya, kewajibannya, dan wa yusallimu taslima, dan berserah diri dengan sepasrah-pasrahnya. Karena Islam aslama yuslimu, berserah diri, pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan itu yang kita taati, kita jalankan. Apa yang dilarang itu yang kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa-apa yang datang dari Rasulmu maka lakukanlah, ambillah, taatilah. Wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang kalian dilarang maka jauhilah sejauh-jauhnya. Maka yang keempat adalah al-inqiyad, melaksanakan. Lawannya yang meninggalkan, tidak mau melaksanakan, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah as-sidqu, kejujuran. Jujur. Kenapa? Karena ada orang mengucapkan sesuatu tapi ternyata bohong. Kalau itu berlaku dalam hukum keimanan, mengucapkan sesuatu tapi hatinya mengingkari, maka itulah munafik. Maka itulah sifat orang munafik. Orang yang semacam ini tidak berlaku. Bahkan orang munafik ini ya tidak hanya sekedar mengucapkan syahadat. Dia pandai kalau mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan dia ikut sholat.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk menegakkan sholat, mendirikan sholat, mereka malas-malesan. Bahkan mereka jihad fisabilillah, tapi jihadnya hanya untuk pamer, untuk riya, bahkan untuk menggembosi, memperlemah kekuatan umat Islam, mengadu domba. Ini sikap orang munafik. Resikonya orang kalau menjadi munafik, mereka itu digambarkan di dalam Al-Quran yukhadi'unallah. Mereka ingin menipu Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang beriman. Tapi sejatinya mereka menipu diri mereka sendiri. Sejatinya mereka menipu diri sendiri. Maka digambarkan ketika di hari kiamat kelak, orang munafik ini kan mengatakan syahadat, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, supaya mereka dianggap beriman. Ikut sholat, walaupun sholatnya malas-malasan. Ikut jihad, tapi hatinya tidak beriman. Kalau bahasa kita sekarang itu ngeprank, ya kan, bohong. Ikut sholat, ikut puasa, syahadat, tapi ternyata hatinya tidak jujur dalam hatinya. Akibatnya apa? Akibatnya kelak di dalam Al-Quran digambarkan ketika mereka sudah di hari kiamat, itu ketika mau digiring menyeberang sirat, kalau di awal orang yang kafir sudah selesai masuk neraka, dia digolongkan, dibangkitkan bersama orang-orang beriman, dikiranya akan masuk surga karena sama-sama dengan orang beriman, jalan bareng, satu rombongan. Di dalam surat Al-Hadid disebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Hari itu kalian akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, berjalan menuju jembatan Siratal Mustaqim, yang di bawahnya neraka. Kalau tergelincir maka dia akan masuk neraka, kalau lolos dia masuk surga. Nah, orang-orang yang beriman nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim, cahaya berada di kanannya dan di depannya bagi orang yang beriman. Dan orang munafik ikut rombongan orang beriman, punya cahaya. Lalu mereka orang yang beriman itu dikatakan oleh malaikat busrakumul yauma, kabar gembira bagi kalian hari ini. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, bagi kalian surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal kalian di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Nah, orang munafik sama berangkat dengan orang-orang punya cahaya juga. Tapi endingnya yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu duruna naktabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihim rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Orang munafik satu rombongan, punya cahaya. Maka hari itu orang munafik berkata kepada orang yang beriman yang jalan bareng dengannya, ketika jalan bareng, orang beriman cahayanya tetap utuh. Tapi begitu berjalan orang munafik ini cahayanya mati, gelap gulita. Depannya gelap, kanannya gelap, belakangnya gelap. Lalu dia teriak kepada orang yang beriman yang membawa cahaya itu, ungduruna, tunggu kami. Naktabis min nur, kami minta cahayamu supaya kami bisa berjalan. Ternyata mereka gelap gulita, mati. Ngeprank di dunia, dia dipranknya di akhirat. Jalan sama orang beriman, baru berjalan beberapa langkah cahayanya mati. Lalu dia minta kepada orang beriman, tunggu kami minta cahayamu biar kami bisa berjalan selamat sampai
surga, lolos dari neraka. Maka dikatakan kepada mereka oleh orang-orang beriman, kepada mereka, faltamisu nura. Nah, kilarji'u wara'akum faltamisu. Ya sudah, kamu balik lagi ke belakang. Yang tadi kan kamu di belakang punya cahaya, dapat cahaya, di depan dan di kanan kamu punya cahaya. Ya sudah, kamu balik lagi, ambil cahayamu lagi. Setelah balik mau ngambil cahaya, ditutup oleh satu tembok pembatas. Yang kesana, yang orang beriman sudah masuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Yang sini min kibalihil azab, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik ingin menipu Allah dan Rasulnya, ingin menipu orang beriman. Mereka hak sejatinya menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak merasa. Ngeprank di dunia, dipranknya di akhirat. Betapa sengsaranya orang munafik. Karena apa? Tidak jujur. Maka dalam Al-Quran disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang jujur dalam hatinya, dalam sikapnya, dalam tindak tanduknya. Jangan kalian bohong, mengucapkan sesuatu tapi hatinya lain, munafik. Lalu dalam keyakinan resikonya berat, dianggap sebagai orang kafir. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, man qala la ilaha illallah shadiqan biha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya, masuk surga. Dalam hadis yang lain lebih menjamin lagi. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi. Barang siapa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadan rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, jujur dari hatinya, illa haramahullahu alan nar. Allah akan mengharamkan baginya neraka, gak akan disentuh oleh api neraka. Jujur. Berarti yang kelima, jujur lawan katanya adalah dusta. Nah, itulah orang-orang munafik, mengucapkan syahadat, ikut sholat, ikut puasa, membayar zakat, tapi hatinya tidak beriman, munafik. Yang keenam, syaratnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena terpaksa, bukan karena pengen dipuji orang lain, bukan karena riya. Surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak lain diperintahkan kecuali hanya untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, tulus hati, tanpa pamrih, hanya lillahi ta'ala. Lurus, agama yang lurus. Ikhlas ya lawannya apa? Riya. Bisa munafik juga. Ingin dipuji orang lain, ingin disanjung, ingin mendapat perhatian dari orang lain. Kalau dalam hadis disebutkan yang kita harapkan itu kan kelak hanya di antaranya adalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberi syafaat, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling gembira, paling bahagia dengan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Bukan terpaksa, bukan karena riya, bukan ingin disanjung, bukan ingin dipuji. Ikhlas, hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini kan hanya di hati seseorang yang tahu. Kemudian dalam hadis lagi
Nabi Muhammad SAW bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, ikhlas lillahi taala. Syarat yang ke-6. Yang ke-7 yang paling tinggi adalah cinta. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta dengan syariat yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Cinta terhadap tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada hukum yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini puncak dari ibadah seseorang. Kita beribadah kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah dengan penuh rasa takut, juga penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iman kepada malaikatnya. Nah, malaikat bisa berhubungan langsung dengan urusan kita di dunia. Nabi Muhammad SAW ketika mendakwai setelah tadi proses 10 tahun berdakwah di Mekah, endingnya dia terancam untuk diusir karena dianiaya, ditindas, diintimidasi, didolimi. Pengikutnya diancam. Maka Nabi sudah ibaratnya putus harapan dengan orang-orang kafir Quraisy yang di Mekah. Berusaha mendakwai ke tempat lain, maka berdakwahlah ke Taif. Jauhnya puluhan kilometer, berjalan kaki. Sampai di sana bukannya diterima, disambut, beriman, malah dijadikan ejekan, diolok-olok. Jadi orang pembesarnya ngajak anak-anak kecil sama orang-orang gila untuk melempari Nabi Muhammad SAW. Diejek, dicemoohkan sampai kakinya berdarah. Maka Nabi Muhammad SAW pulang dari Taif dengan letih, dengan tubuh yang terluka berdarah, lalu ditemui oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril, wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Ini ada malaikat yang menjaga gunung. Maka malaikat yang menjaga gunung itu berkata, wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan? Apakah engkau inginkan aku angkat gunung ini, aku timpakan kepada mereka, enggak akan bersisa satupun, semuanya akan mati binasa. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, bahkan aku mengharap dari keturunan mereka menjadi beriman, supaya mereka masuk Islam. Doa Nabi ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala belasan tahun sesudahnya. Karena itu kejadian tahun ke-10 Hijriah. Nah, lalu doa ini diijabahi karena Nabi 13 tahun di Madinah. Doa ini diijabahi sekitar 11 atau 12 tahun setelahnya, ketika tahun ke-9 Hijriah. Setelah Fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW melanjutkan berdakwah ke Taif, dan di situ terjadi perang Hunain, dan penduduk Taif akhirnya beriman. Puluhan tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang menjaga gunung ada yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, menyampaikan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran ini adalah dia diturunkan di malam Lailatul Qadar, malam yang mulia. Dia diturunkan di bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dia diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Dia disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Dia diberlakukan kepada umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kalian adalah umat terbaik dari seluruh umat karena berlaku Al-Qur'an kepada kalian. Dan siapa yang ingin mulia, maka kuncinya Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Semuanya berkaitan dengan hal yang mulia, yang terpuji, yang tinggi kedudukannya kalau berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka malaikat Jibril, malaikat yang mulia, yang menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat ini, malaikat Jibril, hanya 2 kali dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dalam wujud aslinya, dalam bentuk aslinya. Yang pertama adalah ketika setelah wahyu yang pertama, berarti wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir. Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril di atas langit sedang duduk dengan singgasananya dengan 600 sayapnya yang menutupi ufuk sejauh mata memandang. Yang kedua adalah ketika peristiwa Isra Mi'raj inda Sidratil Muntaha. Nabi melihat 2 kali malaikat Jibril. Selebihnya dalam berbagai wujud, karena malaikat bisa berwujud manusia, bisa dengan wujud yang lain. Sebagaimana hadis yang Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril, ahbinin anil Islam, anil iman, anil ihsan. Itu malaikat Jibril berbentuk manusia yang mendatangi majelis Nabi Muhammad SAW. Kabarkan kepadaku, wahai Muhammad, tentang Islam. Apa itu agama Islam? Tentang iman. Apa itu keimanan? Tentang ihsan. Nah, maka seperti yang dialami juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangi tamunya, yaitu malaikat yang ingin memberikan kabar gembira, yang ingin menyampaikan kepadanya tentang bahwa dia akan mendapat anak. Nah, ini yang dialami juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam wujud manusia, bahkan disuguhi, tapi tidak mau makan karena malaikat bukan seperti manusia yang membutuhkan makanan, butuh minuman, butuh keluarga. Malaikat makhluk yang mulia, bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Maka malaikat tidak ada yang menikah karena tidak butuh untuk menikah. Nah, kemudian malaikat ini senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendoakan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendampingi orang beriman dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min dari ayat 7 sampai ayat 9. Alladzina yahmilunal arsya wa man khawlahum yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat yang memikul arsy yang jumlahnya ada 8, kemudian malaikat yang di sekitarnya, berarti ada 2 kelompok malaikat. Mereka senantiasa yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minuna bihi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfiruna lilladina amanu, memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Ya Allah, ampuni orang-orang yang beriman. Kemudian doanya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah,
apa namanya, kasih sayangmu apa namanya, melebihi atau meliputi kasih sayangmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang mau tobat kepadamu ya Allah dan mengikuti jalanmu, dan jauhkanlah mereka dari azab neraka jahim. Didoakan oleh malaikat yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang hanya di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang mau tobat, yang mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang didoakan bukan orang itu, keluarganya, anaknya, istrinya, bapaknya, nenek moyangnya. Rabbana wa adhilhum jannati adninil lati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkanlah mereka ke surgamu, surga Aden, surga yang kekal yang Kau janjikan kepada mereka. Dan tidak hanya mereka saja ya Allah, wa man sholaha, orang-orang yang soleh, yang beriman, dari bapak-bapak mereka, ibu mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Didoakan oleh malaikat untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah maha perkasa, maha bijaksana. Kita kerja jauh hanya untuk membahagiakan anak istri kita, keluarga kita, orang tua kita kalau masih ada. Tapi bagaimana rasanya kalau kita senang di sini, kita mendapatkan nikmatan, ternyata keluarga kita sakit, keluarga kita sengsara, kesulitan, tertimpa bencana. Itu di dunia. Nggak tenang hidup kita, nggak tenang pikiran kita, nggak nyaman tidur kita, nggak enak makan kita. Lalu bagaimana kalau kita masuk surga, ternyata anak kita masuk neraka, ternyata istri kita masuk neraka? Betapa sengsara hatinya. Maka didoakan oleh malaikat untuk masuk surga bersama-sama orang yang mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Waqihimus sayyi'at, jagalah mereka ya Allah dari keburukan, kemaksiatan, dosa, kejahatan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idin faqad rahimta. Orang yang Engkau jaga dari maksiat ya Allah, dari keburukan, sungguh itu orang yang Engkau hargai, yang Engkau rahmati, Engkau sayangi. Wadzalika huwal fauzul adzim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Nah, ini tugas para malaikat, di antaranya mendoakan orang-orang yang beriman. Lalu bagian akhir adalah di antara tugas malaikat adalah malaikat itu ada yang disebut malaikat mencabut nyawa, malaikat maut. Kalau kepada orang yang beriman, dia mencabut nyawanya dengan baik. Dalam surat As-Sajdah ayat ke-11 disebutkan, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, kelak kalian akan diwafatkan, dimatikan oleh malaikat maut yang telah diperintahkan untuk mencabut nyawa kalian, kemudian kepada Tuhan mulah kalian akan kembali. Kalau orangnya baik, nah dalam surat An-Nahl disebutkan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina, orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, husnul khotimah. Yaquluna, malaikat berkata kepada orang itu, salamun alaikum, keselamatan bagimu. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke surga atas amal perbuatan kalian selama di dunia. Maka itulah ayat-ayat terakhir dari surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang,
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu ke Tuhanmu, ke pemilikmu dengan ridho dan diridhoi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Itu kalau orang baik, kalau husnul khotimah. Kalau orangnya maksiat, dicabut nyawanya dalam keadaan kafir, dicabut nyawanya dalam keadaan tidak beriman, entah benar entah tidak. Ada yang mengatakan kalau orang kafir itu ketika mau meninggal dunia itu tidak ada yang berani menunggui. Beda dengan kita orang Islam, kalau ada saudara kita mau meninggal dunia kan kita ngaji, kita bacakan Al-Quran, kita talqin, kita bimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau orang kafir katanya ditinggal di dalam ruangan sendirian, maka ditunggu sampai berapa lama? Maka terdengar suara kayak orang dipukuli, kayak barang-barang yang dibanting. Ribut suara itu. Nanti kalau suara itu sudah reda baru ditengok, ternyata orangnya sudah meninggal. Nggak ada yang berani nungguin. Karena gambaran di dalam Al-Quran disebutkan, walau tara'id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal hariq. Kalau seandainya kamu melihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan, dicabut nyawanya oleh malaikat, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dipukul wajah mereka dan punggung mereka. Keluar kamu wahai jiwa yang buruk. Dikatakan kepada mereka, wadhuku adzabal hariq, rasakanlah adab yang membakar, adab neraka. Karena nyawa orang yang kafir tidak mau keluar dengan rela. Kenapa? Karena dia tahu akan diazab, akan disiksa. Dan ini beberapa kali dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, itu tadi surat Al-Anfal. Dalam surat Al-An'am disebutkan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau seandainya kamu melihat orang yang zalim itu dalam sakaratul maut, ketika dicabut nyawanya, wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Malaikat memukuli mereka lalu mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Dia enggak mau keluar karena takut diazab. Al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Hari ini kamu akan diadab, dibalas dengan adab yang menghinakan akibat perkataanmu yang berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak benar, dan akibat kalian menolak, menyombongkan diri dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sama di surat Muhammad ayat 27. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka bagaimana ketika mereka diwafatkan oleh malaikat dengan dipukuli wajah mereka dan punggung mereka. Semoga ini mengingatkan kita untuk kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja di sini semoga mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas untuk mencari nafkah, untuk menjaga kehormatan diri kita, membantu keluarga kita, dan semoga yang terlibat dalam segala usaha ini, usaha yang halal, usaha yang baik, usaha yang diridhoi ini, kita niatkan ikhlas untuk ibadah, semoga diridhoi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi keselamatan di awal bekerja, dalam pekerjaan, akhir bekerja, dan apa yang kita kerjakan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua yang saya sampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi, astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.